berlatar belakang pada abad pertengahan. Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah pasar ikan di Perancis, yang mana tempat tersebut sangat dipenuhi dengan bau busuk ikan yang sangat menyengat, sehingga masker pun tak dapat menjamin keselamatan hidung Anda. In the city's fish market. Di situ ada seorang wanita penjual ikan yang sedang hamil tua, di mana wanita tersebut sudah sering hamil karena sudah sering dicicipi oleh para pria yang suka jajan. Sehingga setiap kali dirinya hamil, dia akan melahirkan anaknya tepat di bawah meja dan membuangnya bersama dengan usus ikan. Namun kali ini berbeda, karena saat si bayi sudah dilahirkan, kita bisa melihat suatu keajaiban ketika si bayi mampu mencium aroma busuk di pasar tersebut. Sehingga saat dia menangis, orang-orang pun langsung menyelamatkannya dan menangkap si ibu yang tak bertanggung jawab tersebut. Sehingga suara pertama yang keluar dari mulut si bayi telah mengantarkan ibunya sendiri ke tiang gantungan. Bayi itu bernama Jean-Baptiste Grenouille. Thus, the first sound to escape Grenoble. Dan inilah Jean-Baptiste by official order. dengan perintah resmi, Jean-Baptiste pun dititipkan di panti asuhan seorang madam yang hanya mengambil keuntungan dari uang yang diberikan oleh pemerintah, di mana panti asuhannya sama sekali tidak layak. Dan kita akan melihat sebuah keajaiban lain ketika Jean-Baptiste kecil tiba-tiba memegang jari seorang anak dan mencium aroma yang ada pada jari tersebut. Pada usia 5 tahun, Jean-Baptiste pun masih belum bisa berbicara. Tapi dia telah lahir dengan bakat yang unik dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Jean-Baptiste diberikan kelebihan dari Tuhan, berupa penciuman yang sangat tajam melebihi mulut tukang gibah tetangga. Bahkan bisa mencium aroma buah yang sedang dilempar oleh temannya. Di usia 10 tahun, Jean-Baptiste pun akhirnya bisa berbicara. Dan seiring dengan itu, indera penciumannya jelas semakin menajam. Bahkan bisa mencium semua aroma objek yang ada di dunia ini, entah itu benda mati ataupun hidup. Semuanya memiliki aroma tersendiri di hidung Jean-Baptiste. Big, wet frog stones. Come on. Pada usia 13 tahun, si madam pun tak lagi memiliki ruang untuk Jean-Baptiste sehingga dia memutuskan untuk menjualnya. Dengan harga yang murah, Jean-Baptiste pun dijual kepada seorang pemilik industri penyemakan kulit untuk dipekerjakan sebagai tukang celup, yang pasti bukan di Garut ya lur, dan ajab selalu datang tanpa dijadwalkan. Karena si madam tewas oleh 2 begal yang mencuri uangnya. Sial bagi si madam, puas bagi kita semua. Dengan tubuh kurang vitamin yang kurus kering, Jean-Baptiste pun harus hidup selama 5 tahun sebagai tukang celup di sana. Namun Jean-Baptiste terbukti sosok pria yang tangguh dan sabar. Hingga pada suatu hari, Jean-Baptiste pun diajak majikannya untuk mengantar kulit celup ke kota, yang mana itu adalah pertama kalinya bagi Jean-Baptiste untuk bisa merasakan aroma yang belum pernah diciuminya selama ini. Jean-Baptiste bukanlah seorang pemilih. Dia tidak membedakan antara apa yang sering dianggap sebagai bau busuk dan bau harum. Jean-Baptiste sangatlah serakah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengalaman aroma sebanyak mungkin, sehingga dia mendapat sesuatu yang baru di indera penciumannya. Ribuan bau menyatu membentuk butiran tak terlihat, dan Jean-Baptiste membaginya ke dalam potongan terkecil dan bagian-bagian yang terkecil. Pada saat majikannya sedang bertransaksi, Jean-Baptiste pun mencium aroma yang sangat asing yang belum pernah diciuminya, di mana itu berasal dari sebuah toko parfum yang cukup terkenal di kota tersebut. Ya, aroma tersebut berasal dari sebuah parfum bernama Amor and Whiskey, karya dari seorang pembuat parfum yang sedang naik daun. Creation. May I try it? If you'll allow. Hingga pada suatu titik,
Indra penciumannya pun seketika teralihkan ketika mencium aroma harum yang berasal dari seorang gadis penjual buah. Yang mana Jean Baptiste merasa sangat amat terkesan seolah dibuat mabuk dengan aroma yang semerbak dari tubuh sang gadis. Oh my god! Dan Anda akan sangat-sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Jean Baptiste sangat-sangatlah maniak, di mana dia terus mengikuti si gadis karena masih penasaran dengan aromanya. Sampai-sampai dia tidak sengaja membunuh si gadis hanya karena ingin lebih dekat menciumi aroma tubuhnya. Setelah membuka bajunya dan terus menciumi sekujur tubuhnya, aroma tersebut pun hilang karena si gadis sudah pindah alam. Yang mana hal itu membuat Jean Baptiste merasa sangat heran tentang kemanakah aroma itu pergi. Next time you run off like that. Setelah disiksa majikannya akibat menghilang tanpa izin, pada malam itu pun dirinya tidak bisa tidur, di mana kekuatan bau yang memabukkan dari gadis tersebut tiba-tiba membuatnya ngaulang tarik dan berpikir mengapa ia dilahirkan dengan kehidupan yang begitu keras dan kejam. Hingga akhirnya dia yakin bahwa kesengsaraan hidupnya memiliki takdir yang lebih tinggi, dan dia akan belajar bagaimana mempertahankan aroma sehingga ia tidak akan pernah lagi kehilangan keindahan dari sebuah aroma tersebut. Sementara itu kita akan beralih ke seorang ahli parfum yang sangat terkenal di masanya. Pria itu bernama Giuseppe Melasani. Ini tampangnya. Sekarang Melasani telah kehilangan sentuhan dan cinta rasa dalam dirinya, sehingga membuat tokonya sangat-sangatlah sepi. Dan tentu saja dikalahkan oleh ahli-ahli parfum lainnya, termasuk si pembuat parfum yang sedang naik daun tadi. Do you know it? Oh, yes. You can smell it everywhere these days, monsieur. Correct. For Count Vermont. Disastrous. Ternyata Melasani diam-diam membeli parfum Armor & Psyche ciptaan si ahli parfum saingannya, yang mana dia cukup terkesan dengan aroma tersebut, sekaligus kesulitan mengetahui formula apa yang digunakan untuk membuat Armor & Psyche. Bellissimo. It's gone. Singkat cerita, malam pun tiba. Melasani kedatangan seorang yang mengantarkan kulit pesanannya, yang mana itu adalah si pencium aroma terbaik di dunia. Dan ya, Anda pasti sudah bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat Jean Baptiste mengatakan tentang aroma parfum Armor & Psyche yang masih menempel di tubuh Melasani, dia pun mengatakan bahwa dirinya mengetahui tentang bagaimana cara membuatnya. Kemudian Jean Baptiste secara gercep mengambil beberapa botol esensial dan komposisi bahan yang digunakan untuk membuat parfum Armor & Psyche. That. Two. Story. Awalnya Melasani tidak percaya dengan apa yang dikatakan Jean Baptiste, apalagi ketika melihat cara dia membuatnya yang tidak memakai takaran dan asal campur, bahkan cara mengocoknya pun terkesan sedikit tidak memiliki aturan. Namun apa yang terjadi saat Melasani mencium aroma parfum tersebut? Dia pun seketika lemas ketika menyadari bahwa itu adalah benar-benar aroma Armor & Psyche ciptaan si saingannya. Tak cukup sampai situ, Jean Baptiste pun mengatakan bahwa Armor & Psyche bukanlah parfum dengan aroma yang terbaik karena dia bisa membuat sebuah parfum yang lebih baik dari itu. Bahkan bisa lebih sempurna dari Armor & Psyche dengan beberapa tambahan komposisi yang entah apa itu. Jean Baptiste pun mengatakan bahwa inilah parfum sempurna yang seharusnya. Don't you want to smell it, master? Merasa harga dirinya sebagai ahli parfum profesional diinjak-injak, Melasani pun mengusir Jean Baptiste dari rumahnya dan meminta dia untuk jangan sok tahu lagi tentang apapun. I shall have to think about it. Now go.
Penasaran dengan parfum tersebut, Malesani pun secara perlahan mengambilnya dan mencium aroma yang katanya sempurna tersebut. Dan alangkah terkejutnya dia ketika merasakan aroma yang sangat luar biasa, yang tak pernah dirasakan seumur hidupnya, seolah dirinya merasa berada di tempat lain dengan dipenuhi bunga dan bidadari cantik yang menciuminya. I love you. Tak ingin membuang waktu, Malesani pun langsung membeli Jean Baptiste dengan harga yang cukup tinggi, di mana dia berniat untuk memperkerjakan Jean Baptiste di toko parfum miliknya. I'll give you 50 francs for him. As for Giuseppe Baldini, the Tak butuh waktu lama, toko parfum milik Malesani pun langsung laris manis melebihi masa kejayaannya di masa lalu, yang mana dia mendapatkan popularitas dari semua orang, yang padahal Jean Baptiste lah orang yang dibalik kesuksesannya. Now, pay careful attention to what I tell you. Or essences or notes carefully select before they're harmonic. Tak hanya menjadikan Jean Baptiste sebagai pembuat produknya, Malesani pun mengajarkan beberapa ilmu dan teori dalam pembuatan parfum secara kurikulum, yang mana dalam parfum itu sendiri terdapat 3 bagian penting, yakni luar, inti, dan dalam. Dan masing-masing bagian memiliki 4 esensi yang menjadi pembentuknya, sehingga ada total 12 esensi atau aroma dasar untuk membuat sebuah parfum yang baik. Malesani pun menceritakan sebuah legenda tentang esensi yang hilang, yakni esensi ke-13, di mana ada sebuah cerita Mesir tentang Firaun yang memiliki sebuah parfum yang dapat menaklukkan dunia. Dan itu dibuktikan saat ada beberapa peneliti yang membuka peti mati Firaun dan mencium parfum miliknya yang masih bertahan selama ribuan tahun lamanya. Namun sekali lagi, Malesani menegaskan bahwa itu hanyalah sebuah legenda. Jean Baptiste masih sering bermimpi tentang gadis waktu itu dan bertanya bagaimana caranya untuk menangkap dan mempertahankan suatu aroma. Malesani pun menjawab bahwa mungkin jawabannya ada di sebuah lokasi yang dinamakan Greece, di mana tempat semua ahli parfum berkumpul. Show me everything you know. Did I? I will make you as many perfumes as you Ounce of essential oil. That's the last of them. Perfect. Now, Setelah menjelaskan semua yang Malesani tahu, dan setelah Jean Baptiste sakit 1 minggu akibat tidak mendapatkan apa yang dia inginkannya, Malesani pun melepaskan Jean Baptiste untuk belajar membuat parfum di tempat yang dinamakan Greece tadi. Asalkan Jean Baptiste mau memberikannya 100 formula untuk membuat parfum yang baru, Jean Baptiste pun memberikan lebih dari itu, yakni 1000 formula baru. But in order to travel to Grasse and find a job, he needed a journeyman. Setelah Jean Baptiste pergi, Malesani pun tewas akibat musibah runtuh tempat tinggal dirinya yang berada di tengah jembatan, dan pergi dengan senyuman bahagia bersama 1000 formula yang belum sempat dibuatnya. Him ever higher, ever further from mankind. Smile on him. Dengan menempuh perjalanan dengan berjalan kaki sejauh ribuan kilometer, meureun eta oge, Jean Baptiste pun akhirnya sampai di sebuah tempat yang dipenuhi hamparan bunga, yang mana tempat tersebut merupakan tujuannya, yakni Greece. Saat menikmati udara segar dan wangi yang selama ini belum pernah dihirupnya, tiba-tiba hidung Jean Baptiste pun teralihkan oleh aroma lain yang sama wanginya dengan gadis waktu itu, yang mana itu berasal dari seorang gadis kaya, anak dari seorang juragan terpandang di kota Greece tersebut. Gadis itu bernama Laura. Ini sayangku. Dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Malesani,
Jean Baptiste pun belajar bagaimana cara mengekstrak saripati bunga, di mana kita bisa melihat sebuah tabung kaca raksasa yang khusus dipakai untuk menyaring dan menyuling saripati atau jiwa dari bunga itu sendiri. Lucien? Dan entah apa yang ada di dalam pikiran Jean Baptiste, dia pun nekat menculik seorang wanita, kemudian menghabisinya dan memasukkan jasad wanita itu ke dalam tabung kaca raksasa dengan tujuan untuk mengekstrak saripati aroma dari tubuh manusia itu sendiri. Wah, enak. Tuberoses from Madame Arnulfi? So what? And alcohol and other essences to make a perfume. Don't touch anything. Go now. Oh, come on, let me look. Don't touch. My tuberoses. Why have you covered the tank? Make sure it's your time you're wasting. How much must I pay? Karena percobaan itu gagal, Jean Baptiste pun kemudian menyewa seorang wanita panggilan, lalu menghabisinya, dan kali ini dia menggunakan lemak hewan yang dibaluri ke tubuh si jasad wanita, lalu merebusnya hingga didapatkan aroma tubuh manusia yang sesungguhnya. Untuk membuktikan bahwa percobaannya berhasil, Jean Baptiste pun meneteskan esensi atau parfum manusia itu pada tangannya, dan saat anjing milik si wanita itu menghampirinya, itu berarti percobaannya berhasil. Dan sesuai yang diajarkan oleh Malesani, Jean Baptiste pun akan mengumpulkan 12 esensi dari sebuah parfum. Namun dengan indera penciuman super tajam yang tidak dimiliki oleh semua orang, Jean Baptiste pun akan mencari esensi ke-13 yang digadang-gadang sebagai parfum penakluk yang pernah dimiliki oleh Firaun. Dari situ, satu persatu gadis cantik pun menjadi korbannya. Entah dia masih perawan atau tidak, Jean Baptiste hanya membutuhkan aroma sejati pada tubuh setiap wanita. Suggest that we ask for support from Paris. Saat semua aparatur desa sedang kepanikan dan menerapkan jam malam untuk warganya, Jean Baptiste sudah mengumpulkan ke-12 esensi untuk membuat sebuah parfum yang paling sempurna di dunia. My lord, the fiend has been caught. Hallelujah. Hallelujah! Hanya tinggal satu lagi untuk melengkapi tujuannya. Jean Baptiste pun berfokus pada Laura, si gadis juragan kaya yang mana gadis tersebut diyakini sebagai esensi ke-13 dari parfum yang akan dibuatnya. But why? I'm enjoying myself. Don't argue with me, Stop Laura. it. I'm gonna... But try to understand. Karena takut anaknya jadi korban, si juragan pun membawa Laura keluar dari kota tersebut. Namun dengan indera penciuman tajamnya, Jean Baptiste seketika terbangun dari tidurnya, kemudian secepatnya pergi untuk mencari Laura. Meski penjaga sudah memberitahu bahwa Laura pergi ke arah Tonggo, Jean Baptiste justru malah pergi ke arah lebak. Karena selain si penjaga sudah berbohong, Laura memang jelas-jelas pergi ke arah lebak. Setelah Jean Baptiste pergi, kita akan melihat anjing milik si wanita panggilan yang mencium baju milik majikannya terkubur di bawah tempat tidur Jean Baptiste.
sehingga akhirnya semua warga mengetahui siapa dalang di balik pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini. Sementara itu Laura bersama bapaknya sudah berada di Hotel Oyo, tempatnya menginap, yang mana saat semua orang sudah tertidur lelap, Jean Baptiste pun diam-diam masuk ke kamar Laura, kemudian mengekstrak saripati aroma tubuhnya tanpa ada yang menyadari hal itu sama sekali. Di keesokan paginya, sang juragan kaya itu pun sangat terkejut ketika melihat Laura sudah terbujur kaku tak bernyawa tepat di atas ranjang tempat tidurnya. Dan setelah menunggu cukup lama, akhirnya Jean Baptiste berhasil melengkapi esensi ke-13 dari parfumnya, yang mana saat dirinya sudah mencampuri ke-13 esensi tersebut, tak lama datanglah para polisi untuk menangkap Jean Baptiste sebagai pelaku pembunuhan berantai. Sebelum dieksekusi mati atas kejahatan berat yang dilakukannya, Jean Baptiste pun diinterogasi langsung oleh ayah Laura. Mengapa dia membunuh Laura? Jean Baptiste pun menjawab bahwa dia membutuhkannya untuk melengkapi sesuatu. Sementara itu kita akan melihat kerumunan orang yang sudah kumpul di kota untuk menyaksikan hukuman penggal yang akan dijatuhkan pada Jean Baptiste. Selain ada Algojo, di situ juga ada para petinggi aparatur negara lengkap dengan Bapak Pendeta yang ikut hadir untuk melihat langsung proses hukuman mati tersebut. Jean Baptiste sendiri terlihat sedang duduk sambil menunggu para polisi membawanya. Namun yang paling mengejutkan adalah Jean Baptiste terlihat mengambil sebuah botol parfum, yang mana saat para polisi akan membawanya, dia pun membuka botol tersebut. Lalu, yang terjadi? To the scaffold. Entah apa yang terjadi, kita bisa melihat Jean Baptiste dibawa oleh kereta kuda. Dan saat dirinya meneteskan parfum ke sapu tangan dan menempelkannya di leher, bisa kita simpulkan bahwa dia menggunakan parfum Firaun tersebut untuk menaklukkan para sipir. My God! Di saat turun, Jean Baptiste yang sudah mengenakan pakaian layaknya bangsawan disambut dengan perilaku layaknya raja dunia, karena selain kedua penjaga sujud kepadanya, semua orang termasuk Bapak Pendeta terlihat terpesona ketika melihat Jean Baptiste berjalan menuju tempat pengeksekusian. Tak hanya itu, sang Algojo yang tadinya sudah tak sabar ingin menyembelih, seketika tak kuat untuk menahan rasa kagum dan takjub dari aroma yang terpancar dari tubuh Jean Baptiste. Sampai-sampai dia membuka topeng kemudian sujud dan mengatakan bahwa orang ini tidak bersalah. Karena ingin meningkatkan jangkauan kekuatan aroma parfumnya, Jean Baptiste pun kembali meneteskan parfumnya ke sapu tangan. Dan saat dia mengibarkannya, semua orang nampak dibuat mabuk dan tak sadarkan diri ketika hidungnya mencium aroma yang semerbak dari parfum Firaun ciptaan Jean Baptiste. Sampai-sampai Bapak Pendeta mengatakan bahwa Jean Baptiste bukanlah manusia, melainkan malaikat. This is no man! This is an angel! Ih, serem lur kalau bener ada parfum seperti ini. Saat Jean Baptiste melemparkan sapu tangannya, semua orang yang ada di sana dibuat semakin mabuk, sampai-sampai terjadi sebuah fenomena yang disebut pengecotan massal, di mana semua orang dibuat tak sadarkan diri hingga melakukan hubungan badan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jelas ini akan membuat dolar kuning, lur.
Ayah Laura yang hatinya dipenuhi dengan dendam atas kematian anaknya bahkan tak kuat menahan efek dari parfum tersebut. Sampai-sampai dia meminta maaf dan bersimpuh di hadapan Jean Baptiste. Anjay, slebeu sangat membanggakan sekali, lur. Saat semua orang tersadar, mereka pun melupakan kejadian tersebut dan tak pernah membicarakan tentang hari itu lagi. Sedangkan untuk Jean Baptiste, para petinggi memutuskan bahwa dia tidak bersalah dan terlalu mulia untuk disalahkan. Dan orang yang pertama kali menemukan pakaian korbanlah yang akan dijadikan pelaku. Dan setelah dihukum gantung, kasus ini pun ditutup. Jean Baptiste sendiri terlihat sedang berjalan menuju Paris, di mana pikirannya masih terbayang-bayang gadis waktu itu. Karena faktanya aroma tubuh si gadis itu adalah satu-satunya aroma yang bisa membuat Jean Baptiste ngahulung tarik. Dengan parfum yang ada di tangannya, itu sudah cukup untuk dia memperbudak seluruh umat manusia di planet bumi. Membuat para petinggi dunia mencium kakinya, mengaku sebagai nabi baru, bahkan jadi Firaun jilid 2 pun bisa. Namun dengan tujuan yang telah dicapai, dan dengan aroma si gadis yang mustahil dia rasakan lagi, Jean Baptiste sepertinya sudah tidak memiliki tujuan untuk hidup. Dan akhirnya dia kemudian pergi ke pasar ke tempat kelahirannya dulu. Dan akhirnya dia menyiramkan semua parfum tersebut ke sekujur tubuhnya. Dengan efek dahsyat parfum penakluk tersebut, semua orang pun nampak seperti disinari cahaya terang yang mana mereka langsung mengerubuti Jean Baptiste dan memakannya hidup-hidup. Sampai tak ada yang tersisa kecuali pakaian dan kolornya. For the first time in their life. Di akhir film, kita bisa melihat tetesan terakhir dari botol parfum tersebut yang mana itu lebih dari cukup untuk memerintahkan penonton untuk like dan subscribe channel Budak Film ini. Alah, sok atuh subscribe heula lur. Ata ama at yang sudah subscribe dan like, saya doakan semoga kalian semua menjadi orang sukses di masa depan dan tercapai semua cita-citanya. Amin. Hatur nuhun. Permios.